Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang salih dan salihah? Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran IPA bersama Ustazah Reni. Sebelumnya, yuk kita mulai dengan membaca basmalah dan dilanjut murojaah Quran Surat Asy-Syam dari rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada hari ini adalah melanjutkan tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang memerlukan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan 5 cara. 1. Dengan cara cangkok, 2. Merunduk, 3. Stek, 4. Mengeten atau menyambung, dan 5. Okulasi atau menempel. Cara yang pertama adalah dengan cara cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan cara mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah, dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuhlah akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat dari induk dan cepat sekali berbuah. Namun demikian, perakaran pada tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat kita lakukan pada tanaman berkayu seperti rambutan, mangga, jambu air, dan jeruk. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah dengan cara merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan cara membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, maka tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Contohnya adalah stroberi, apel, alamanda, arbai, pegagan, dan lain-lain. Cara yang ketiga adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong atau memisahkan dari induknya suatu bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun yang ditanam untuk menghasilkan tanaman baru seperti tumbuhan pada induknya. Stek dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama dengan cara stek batang, kedua stek daun, dan 3 stek akar. Untuk stek batang dapat dilakukan dengan cara memotong bagian batang menjadi runcing, kemudian ditancapkan atau dimasukkan ke dalam tanah hingga tumbuh akar dan menjadi tanaman baru. Contohnya seperti pada tumbuhan singkong, mawar, bunga sepatu, dan tebu. Sedangkan pada stek akar umumnya disemai sejajar dengan permukaan tanah atau sedikit masuk ke dalam tanah atau media tanamnya. Stek akar dapat kita lakukan pada tanaman sukun, pohon apel, dan lainnya. Terakhir adalah stek daun. Dapat dilakukan dengan menggunakan sebagian daun tumbuhan untuk dikembangkan menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah tanaman begonia, vanili, lidah buaya, dan lainnya. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan yang keempat adalah dengan cara mengeten atau sambung pucuk. Mengeten atau sambung pucuk adalah perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian atas tanaman lainnya yang masih satu jenis. Contohnya adalah durian, nangka, dan lainnya. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir adalah dengan cara okulasi, yaitu menempel. Okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan vegetatif buatan
dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas ke kulit pohon tanaman lainnya. Contohnya belimbing, kakao atau kopi coklat, tumbuhan karet, dan lainnya. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara cangkok, setek, merunduk, dan okulasi. 1. Menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induknya. 2. Menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. 3. Menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih seperti anggrek. Dan terakhir, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Terima kasih bagi Ananda yang sudah menyimak dan menyaksikan video ini. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling mengingatkan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.